Sementara itu Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%. Ditambah basis tarif 10% untuk melakukan ekspor ke Amerika. Kebijakan ini dikhawatirkan akan membahayakan nilai tukar rupiah dan memicu terjadinya PHK di industri padat karya. Ini adalah alasan kenapa kita diserang tarif tambahan 32% sama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi, dalam sebuah dokumen yang terbitin di tahun 2025 sama Kantor Perwakilan Dagang Amerika atau USTR, dikenal dengan judul National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Di dalamnya, ada daftar 59 negara yang dianggap jadi hambatan perdagangan luar negeri buat Amerika. Sialnya nih, negara kita itu masuk dalam daftar tersebut. NTI adalah sebuah laporan tahunan yang nyorotin hambatan-hambatan besar terhadap ekspor, investasi, dan perdagangan elektronik Amerika di luar negeri. Nah, laporan ini tuh dibikin sama United States Trade Representative atau USTR yang mencatat aturan, kebijakan, dan praktek negara lain yang dianggap merugikan atau ngebatasin perusahaan dan produk Amerika di pasar internasional. Nah, laporan ini juga ngebagi hambatan jadi beberapa jenis. Terus di dokumen ini negara kita tuh dikulitin abis-abisan dan diberi beberapa catatan khusus terkait hambatan baik berbentuk tarif maupun non-tarif. Sebagai info, negara kita tuh sebenarnya udah punya perjanjian dagang dengan Amerika lewat TIFA yang ditandatangani 16 Juli tahun 1996. Hambatan tarif. Jadi, Amerika itu masalahin tingginya tarif yang ngelebihin standar WTO untuk beberapa produk teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya nih, WTO itu netapin tarif 0% untuk peralatan switching dan routing. Nah, sementara itu kita malah ngenain tarif 10%. Terus mereka juga masalahin kebijakan pengecualian PPNBM untuk mobil listrik dan pembebasan bea masuk kalau produsen mobil listrik itu bikin pabrik di sini. Nah, kalau ini kayaknya yang komplain itu Elon Musk ya, karena dia itu sebagai produsen mobil listrik terbesar di Amerika. Sistem perpajakan. Nah, sistem perpajakan itu jadi masalah buat Amerika karena menurut mereka proses audit di sini itu dianggap nggak transparan, rumit, dendanya tinggi, mekanisme sengketanya berbelit-belit, dan kurangnya penegakan hukum. Terus mereka juga komplain dengan tarif cukai yang dianggap lebih tinggi buat minuman beralkohol impor dibanding minuman beralkohol lokal. Hambatan non-tarif. Lisensi impor. Jadi Amerika itu komplain masalah lisensi impor yang bikin ribet, kebanyakan aturan, udah gitu saling tumpang tindih. Mereka juga kesel karena pemerintah kita nggak konsultasi dulu sama mereka terkait aturan ini. Terus nih, karena minimnya pemberitahuan, implementasinya nggak konsisten, itu bikin izin impornya jadi lama. Produk pertanian. Nah, kalau kalian tahu, di tahun 2013 Amerika sama Selandia Baru itu sempat gugat kita ke WTO. Dan di tahun 2016 mereka itu menang dari semua 18 klaimnya. Nah, menurut mereka nih, kebijakan perizinan kita itu ribet dan ngeberatin kalau misalnya ada perusahaan dalam negeri yang mau impor hortikultura, hewan, dan produk hewani. Pembatasan impor. Nah, kebijakan terkait kuota impor juga jadi masalah buat mereka karena kita itu dianggap mempersulit akses buat eksportir Amerika. Padahal kebijakan pembatasan impor itu kan tujuannya untuk ngelindungin industri lokal atau UMKM. Karena kita itu impornya berdasarkan perhitungan dan perakiraan produksi dari dalam negeri. Jadi yang diutamain itu ya produksi dalam negeri dulu. Akses pasar farmasi. Pada dasarnya Amerika itu masalahin sistem pengadaan online yang mereka itu nggak transparan. Terus mereka juga masalahin aturan di tahun 2008 di mana produsen asing diharusin bikin pabrik dulu atau pakai produsen Indo buat izin impornya. Di tahun 2021 perusahaan obat-obatan itu harus dimilikin sama lokal. Jadi Amerika itu ngerasa nggak bisa masuk pasar kita. Belum lagi di tahun 2023 semua obat, produk biologis, dan beberapa peralatan medis termasuk cara bikinnya nih yang dijual di Indonesia itu harus memiliki sertifikat halal. Perdagangan negara. Nah, ini mereka masalahin Bulog terkait pembatasan impor jagung pakan ternak dan kewenangan eksklusif Bulog buat ngimpor beras pecah standar ukuran 15 hingga 25%. Hambatan cukai dan fasilitasi dagang. Jadi di sini Amerika itu masalahin praktek petugas bea cukai yang suka nilai harga barang pakai referensi harga yang nggak tahu dari mana, ketimbang harga transaksi untuk nilai harga barang impor sesuai pedoman WTO. Nah, mereka juga masalahin kenapa penilaiannya itu harganya mencela-mencele, kenapa bisa beda-beda di tiap daerah padahal barang yang diimpor itu sama.
Amerika juga nih ngulitin bea cukai karena bea cukai ini ngasih insentif atau bonus buat petugasnya kalau nemuin pelanggaran hukum dengan hadiah sampai dengan 50% dari nilai barang yang disita atau bea masuk yang terutang. Padahal nih sesuai aturan perjanjian dagang WTO, kita tuh nggak boleh ngasih insentif atau bonus buat petugas yang nemuin pelanggaran. Dan menurut mereka sistem ini tuh berpotensi buat korup, ketidakpastian, dan nggak transparan. Standar dan persyaratan pengujian. Amerika nilai kebijakan impor mainan kita tuh diskriminatif karena mainan yang diimpor itu harus berstandar SNI. Coba kalian pikir deh, gimana caranya mainan impor yang diproduksi di luar negeri bisa dapat sertifikasi SNI, sertifikasi halal. Nah, Amerika juga masalahin sertifikasi halal untuk makanan, obat, kosmetik, dan produk lainnya. Gimana mereka nggak komplain? Coba gimana caranya ngedapetin sertifikasi halal di negara yang mayoritas non-muslim. Belum lagi nih, kalau misalnya mau dapetin sertifikasi halal di luar negeri, itu badan yang ngasih sertifikasi halalnya harus dapat akreditasi dulu dari BPJPH, pengujian produk. Awal mulanya, itu karena BPOM ngewajibin tes pengujian logam berat kayak merkuri untuk kosmetik lewat sertifikat hasil analisis yang valid hanya 1 tahun. Tapi hebatnya bea cukai kita nih, mereka ngewajibin setiap pengiriman barang itu dilampirin sama sertifikat hasil pengujian. Dan menurut Amerika itu tuh cuma akal-akalan buat ngebatasin impor, hambatan sanitary dan phytosanitary. Jadi nih, kalau mau impor produk turunan hewan kayak daging, susu, telur, itu tuh harus berasal dari fasilitas peternakan yang udah disetujui sama Kementan. Intinya, menurut mereka, kita nih ribet dan jadi beban sekali. Misalnya nih, ada biaya audit, inspeksi fasilitas, dan setelah audit itu ada review lagi. Dan biayanya itu dibebanin ke eksportir atau pengusaha Amerika yang nilainya itu bisa lebih dari $10.000 untuk setiap inspeksi pengadaan pemerintah. Jadi, Amerika itu masalahin aturan komponen dalam negeri atau TKDN untuk pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan nilai komponen lokal minimal 40%. Amerika juga khawatir nih barang-barangnya kayak alat medis itu bakalan susah masuk ke e-katalog karena jelas bukan produk lokal. Belum lagi produk-produk teknologi informasi komunikasi yang harus ada 35% komponen lokal. Perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, ini yang paling membagongkan karena perlindungan hak di kita itu dianggap lemah. Karena salah satunya ada pasar Mangga 2 yang masuk dalam daftar tinjauan pasar terkenal untuk pemalsuan pembajakan di tahun 2024. Hambatan layanan audio visual. Nah, Amerika itu masalahin kuota penyiaran bioskop kita yang hanya ngasih jatah 40% buat film asing karena 60% itu dikasih ke film lokal. Ekspedisi. Nah, Amerika juga masalahin pembatasan kepemilikan perusahaan ekspedisi buat asing, dan untuk ekspedisi asing itu hanya bisa beroperasi di ibu kota provinsi yang punya bandara sama pelabuhan internasional doang. Layanan kesehatan. Amerika lagi-lagi masalahin aturan yang harusin rumah sakit milik asing itu punya lebih banyak tempat tidur rawat inap daripada rumah sakit lokal. Layanan waralaba dan distribusi retail. Amerika juga masalahin aturan yang ngewajibin produk lokal dan ngasih ruang promosi untuk produk UMKM. Belum lagi retail asing itu diwajibin buat buka franchise kalau misalnya mereka punya cabang lebih dari 150 toko. Layanan telekomunikasi. Menurut Amerika nih, kita udah bikin ribet mereka karena kalau misalnya mau jualan HP di sini tuh harus investasi dulu, bikin pabrik atau fasilitas riset. Kayak kasusnya Apple kemarin itu loh. Dan menurut mereka, proses minta izinnya itu bisa berbulan-bulan. Belum lagi banyak aturan pemberian izin yang ngutamain proses desain lokal dulu. Yang intinya, proses perizinan di sini tuh ribetnya bukan main dan jadi hambatan besar buat jualan HP atau perangkat elektronik impor. Layanan finansial, KRIS dan GPN. Jadi awal mulanya itu di tahun 2016 Amerika itu masalahin aturan OJK yang ngebatasin kepemilikan bank lebih dari 40% untuk tiap pemegang saham. Terus juga ada aturan BI yang ngebatasin kepemilikan asing di perusahaan pelaporan kredit swasta sampai dengan 49% doang. Gak sampai di situ, BI lagi-lagi ngebatasin ruang gerak asing dalam pemrosesan transaksi pembayaran dengan kepemilikan asing maksimal 20% doang. Dan ini yang bikin mereka jengkel. Mulai tahun 2017, BI itu ngatur kalau misalnya mau transaksi perbankan lokal harus lewat GPN di Indonesia atau Gerbang Pembayaran Nasional.
Jadi bukan lewat Visa atau Mastercard-nya Amerika lagi. Kebayang nggak tuh berapa triliun yang nguap buat Amerika? Di 2019, lagi-lagi BI bikin gebrakan baru lewat QR yang berlaku buat semua jenis pembayaran yang sekarang kita kenal dengan KRIS. Sebuah sistem pembayaran yang benar-benar mempermudah transaksi lintas bank maupun dompet digital. Mau kalian pakai Brimo kayak Livin Wonder ataupun GoPay OVO, tinggal scan aja langsung bisa bayar tanpa biaya tambahan. Ini tuh sebuah gebrakan yang luar biasa karena di Amerika sendiri misalnya kita mau transfer itu ribet banget, apalagi kalau misalnya beda bank atau beda negara bagian. Nah, saking hebatnya pengguna KRIS ini untuk triwulan 1 2025 aja itu udah ada 56 juta pengguna, terus volume transaksinya udah capai 2,6 miliar transaksi dan nominalnya itu 262 triliun. Kebayang nggak tuh berapa triliun lagi yang hilang buat Visa dan Mastercard? Sebenarnya yang bikin mereka kesel itu karena bank-bank internasional termasuk Amerika nggak dikasih tahu atau nggak dikasih kesempatan buat ngasih pendapat mereka terkait sistem KRIS. Termasuk gimana caranya sistem KRIS ini bisa berinteraksi dengan antar sistem pembayaran yang udah ada. Wah, kayaknya ada yang mau nyontek ide kita nih. Nggak sampai di situ aja, Amerika juga masalahin sistem kartu kredit pemerintah karena diprosesnya itu lewat GPN yang dikeluarin sama bank lokal. Nah, ini yang bikin mereka khawatir karena ini bisa jadi ngebatasin penggunaan sistem pembayaran mereka kayak Visa sama Mastercard. Hambatan perdagangan elektronik atau digital. Produk digital. Nah, di sini Amerika itu masalahin aturan Kemenkeu terkait produk digital. Meskipun sebenarnya kena tarif 0%, mereka tuh khawatir nantinya bakal ada beban administrasi karena proses dokumentasi atau pelaporan ke bea cukai. Dan ini tuh menurut mereka bisa berpotensi ngelanggar komitmen WTO terkait transaksi elektronik dan produk digital. Layanan internet. Nah, ini salah satu yang krusial buat kalian berselancar internet. Buat yang belum tahu, Amerika itu kan negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat atau free speech. Nah, di tahun 2019, pemerintah kita itu ngeluarin aturan buat penyelenggara sistem elektronik supaya bantu memfasilitasi pengawasan oleh lembaga pemerintah. Termasuk ngasih akses ke sistem dan data mereka buat pemantauan dan penegakan hukum. Simpelnya, kalau misalnya mereka nggak patuh nih, kalau ada perintah buat take down konten terlarang atau nggak mau daftar ke Kominfo, ya aksesnya bakal diblokir. Nah, di sini nih Amerika agak bingung karena arti konten terlarang itu kan luas banget ya. Batasannya itu gimana? Terus kalau nggak setuju itu mekanismenya gimana? Belum lagi nih batas responnya itu menurut mereka itu terlalu singkat untuk memenuhi permintaan pemerintah. Jadi buat kalian yang suka jadi anon serem atau ngeviralin hal-hal yang dianggap terlarang nih, kalian perlu hati-hati nih karena sekarang itu aparat bisa dengan mudahnya ngebongkar kedok kalian. Kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja kalian cek tuh nasib-nasib anon yang nggak jelas di Twitter yang tiba-tiba lenyap di timeline. Hambatan investasi. Jadi menurut Amerika nih, kita itu masih terlalu protektif sama kepemilikan asing. Buktinya aja nih, asing itu cuma bisa nguasain kepemilikan sampai 49% doang untuk industri koran dan majalah, layanan pos, dan transportasi. Sedangkan buat industri penyiaran dan keuangan malah cuma mentok di 20% doang. Apalagi nih untuk industri pengolahan ikan dan pembuatan kapal, itu malah nggak boleh sama sekali. Terus kalau ngomongin tambang, perusahaan asing yang punya izin pertambangan harus ngasih divestasi 51% sahamnya ke pemilik lokal dengan jangka waktu 15 sampai dengan 20 tahun. Subsidi. Menurut Amerika nih, kalau misalnya negara kita mau ngasih subsidi ke rakyatnya, itu harus lapor ke WTO dulu. Dan sejak tahun 1995, ternyata kita itu baru sekali doang lapor ke WTO. Hambatan lain. Nah, menurut Amerika, korupsi itu masih jadi salah satu hambatan utama dan terbesar buat investasi di sini. Amerika juga masalahin proses birokrasi kita, mulai dari koordinasi antar instansi yang jelek, lambatnya pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, penegakan kontrak yang lemah, aturan yang nggak jelas, perpajakan yang nggak konsisten, sama kurangnya transparansi dalam pembuatan aturan. Kayak aturan-aturan yang kemarin di demo dari awal tahun sampai sekarang ini. Perusahaan Amerika juga ngeluhin kriminalisasi sengketa kontrak saat mencari upaya hukum. Jadi kalau ada yang bilang orang luar itu malas investasi di sini karena upah buruhnya udah kemahalan atau karena orang kita dianggap malas, bukan karena korupsi atau pungli, ya mungkin mainnya kurang jauh.
pembatasan ekspor. Nah, semenjak ada hilirisasi, negara kita itu ngelarang ekspor biji nikel, bauksit, tembaga, sama timah. Dan Amerika nih sama Uni Eropa itu ngelaporin kita ke WTO di tahun 2019. Terus di November 2022, menurut WTO nih, larangan ekspor biji nikel di Indonesia itu ngelanggar kesepakatan WTO. Nikel-nikel kita sendiri, kenapa Uni Eropa rame? Dan di Desember 2022, Indonesia ngajuin banding. Saya sampaikan kepada mereka, silahkan digugat, akan saya hadapi. Energi dan tambang. Amerika juga komplain di sektor migas karena kontrak bagi hasil di perusahaan migas itu ngeharusin 25% produksinya itu dijual ke kilang lokal dengan harga yang didiskon besar-besaran. Nah, di sini nih Amerika lagi-lagi komplain karena pemerintah kita itu bikin aturan yang bisa ngerubah syarat kontrak migas termasuk batasan biaya recovery sama aturan perpajakan. Menurut Amerika nih, ini tuh menambahin resiko ketidakpastian sama beban biaya proyek migas mereka. Terus mereka juga komplain sama batasan biaya yang bisa diklaim buat gaji, barang, dan jasa. Karena itu bisa ngebatasin mereka buat ngerekrut pegawai sama bikin pengadaan. Local content atau TKDN. Menurut Amerika nih, kita tuh terlalu banyak syarat komponen lokalnya kalau mau jualan barang-barang teknologi informasi komunikasi. Misalnya perangkat 4G LTE. Itu TKD-nya sampai 35%, base stationnya 40%, wireless broadband-nya 30-40%, wireless lain 50%, dan TV sama set-top box-nya itu 20%. Nah, persyaratan ini tuh ngehambat perusahaan Amerika buat jualan di sini. Jadi ya kayak kasus Apple kemarin itu yang hampir nggak bisa jualan iPhone 16 di sini sebelum Lebaran. Di akhir kalimat nih, di bab Indonesia, di dalam dokumen NTE 2025, Amerika sendiri menyatakan akan terus menekan Indonesia buat ngehapus hambatan-hambatan dagang dengan Amerika. Ya, sebenarnya bukan cuma Amerika doang sih yang kesel kalau masalah birokrasi, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah. Tapi kita sendiri sebagai warga negara juga kesel. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau kita yang demo sampai berjilid-jilid itu malah kayaknya responnya nggak gercep gitu. Giliran Amerika nih yang ngambek ngasih tarif, pemerintah langsung gercep, nego, dan ngasih solusi. Meskipun saya sendiri sempat kesel ya lihat laporan itu. Karena Amerika kok kelihatannya kayak ngatur-ngatur kita gitu. Tapi di sisi lain, saya juga salut dengan pemerintah Amerika. Karena bagaimanapun pemerintah sana tuh mau jadi jembatan buat sektor swastanya untuk terus berkembang sampai ke negara lain. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira negara kita ini ngelakuin hal yang sama juga nggak ke negara lain?